Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah dari SMA IT Tunas Bangsa. Saya ingin berbagi terkait praktik baik pembelajaran matematika dengan menggunakan metode berdiferensiasi pada model pembelajaran kooperatif tipe STAR, ya, dengan bantuan media WordWall pada topik pembelajaran peluang. Latar belakang situasi, ya, dalam kondisi pembelajaran di kelas, saya menemukan adanya pemahaman materi pembelajaran matematika belum menyeluruh dipahami oleh peserta didik. Tentu kondisi proses belajar memang bukan proses yang instan, tapi hasil belajar peserta didik juga tidak dapat dilihat dalam sekejap mata memandang. Kondisi tersebut membuat saya mencoba menemukan sebuah situasi peserta didik dengan kendala yang dihadapinya. Ada beberapa faktor penyebab kondisi demikian, sehingga peserta didik tidak bisa memahami, ya, pembelajaran, terlebih dalam pembelajaran matematika. Kendala lain dalam pembelajaran yaitu kesulitan belajar bagi peserta didik. Mungkin metode belajar yang tidak atau belum sesuai dengan karakter peserta didik. Bisa juga terjadi dengan adanya ketidaksesuaian media pembelajaran yang dilakukan oleh guru saat di kelas, karena peserta didik mempunyai gaya belajar yang berbeda-beda. Hal lain dalam pembelajaran matematika juga bisa terjadi karena mungkin siswanya tidak menyukai gurunya. Bisa saja, ya, kondisinya karena guru tersebut sebagai kepala sekolah atau wakil kepala sekolah atau pejabat lainnya dalam sekolah. Kondisi lain di luar sekolah juga bisa berimbas kepada peserta didik untuk tidak memahami pembelajaran saat berada di kelas. Misalkan kondisi pribadi peserta didik hingga masalah keluarganya. Nah, kondisi yang beragam tersebut menjadi dasar saya untuk melakukan perubahan, ya, metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi gaya belajar peserta didik tersebut. Akhirnya tantangan tadi saya limpahkan, saya lakukan sebuah refleksi dengan mengidentifikasi masalah melalui kegiatan observasi hingga wawancara dan juga diskusi, baik itu terhadap rekan sejawat, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pakar pendidikan. Apakah itu misalkan karena saya alhamdulillah masuk dalam angkatan 6, ya, dari kota Depok, pendidikan guru penggerak, bisa saja melalui pengajar praktek, fasilitator ataupun instruktur berdiskusi, ya. Akhirnya ada catatan terkait tantangan yang memang terjadi pada peserta didik di sekolah saya, yaitu yang pertama, belum optimalnya guru menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kondisi gaya belajar peserta didik. Yang kedua, adanya tingkat pembelajaran peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami materi pembelajaran, khususnya mata pelajaran matematika. Yang ketiga, peserta didik memiliki gaya belajar yang berbeda, tentu saja tidak bisa disamaratakan pembelajaran tersebut, yaitu visual, audio, maupun kinestetik. Adanya identifikasi tadi, ya, akhirnya perlu sebuah inovasi dari saya untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Saya juga perlu berpihak kepada murid dengan karakter tadi, ya, sesuai dengan amanat dan filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, berpihak pada murid, serta kesesuaian pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tantangan tersebut dengan menggunakan keberpihakan pada siswa, akhirnya, ya, saya melakukan inovasi tadi, ya, pembelajaran kooperatif metode STAR, bantuan media WordWall, ya. Ada beberapa keuntungan dengan penggunaan tersebut yang saya dapatkan. Yang pertama, komunikasi dan interaksi sosial dengan sesama teman bagi peserta didik dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Yang kedua, metode ini juga berperan, atau saya berperan sebagai motivator dan fasilitator bagi peserta didik. Pembedaan gaya belajar, ya, itu saya lakukan dulu, ya, dengan metode kuesioner atau survei terhadap peserta didik, ya. Akhirnya didapatkan bahwa pada kelas 12 MIPA siswanya ada 30 di sekolah saya. Siswa dengan visual 15, audio 10, dan kinestetik 5. Lalu kelas 12 IPS siswa ada 25, visualnya 12, audionya 8, dan gaya belajar kinestetik ada 5. Kita lihat, ya, metode STAR ini menurut Trianto di tahun 2007 mengatakan ada fase-fasenya
untuk pencapaian tujuan pembelajaran dengan menggunakan metode START ini, ya. Fase-fase atau sintaknya yaitu yang pertama, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dan memotivasi siswa untuk semangat dalam belajar. Yang kedua, guru menyampaikan informasi yang ingin disampaikan kepada peserta didik dengan metode demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, guru mengorganisasikan siswa dalam kelompok-kelompok belajar siswa sesuai dengan gaya belajarnya. Fase ini, guru membantu juga siswa dalam transisi supaya lebih efisien dalam setiap kelompok. Yang keempat, guru membantu dalam pembimbingan belajar pada kelompok belajar tadi, ya. Dan juga guru juga membimbing bagaimana pengerjaan tugas agar sesuai, ya, yang terdapat pada lembar aktivitas peserta didik. Yang kelima, guru melakukan atau saya melakukan evaluasi hasil belajar tentang materi yang telah diajarkan dengan cara setiap siswa melakukan presentasi hasil kerjanya sesuai dengan lembar aktivitas yang dikerjakan. Lalu yang keenam, yang terakhir, guru memberikan penghargaan, ya, tentu saja itu wajib, yaitu guru harus memberikan penghargaan. Pembelajaran metode ini ternyata banyak memberikan manfaat, terlebih adanya bantuan games dalam Word tadi, ya. Yang pertama, peserta didik bisa aktif dalam berdiskusi dan membantu keterampilan mengungkapkan pendapat. Yang kedua, peserta didik bisa melakukan pengembangan dalam jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, peserta didik bisa saling membantu rekan sama dalam kelompok. Yang keempat, peserta didik bisa saling motivasi sesama dalam kelompok dengan pemanfaatan budaya kelas positif dan keyakinan kelas. Yang kelima, peserta didik semakin termotivasi untuk terus aktif dalam pembelajaran. Hal ini karena adanya penghargaan atau apresiasi dari guru. Memang media dengan menggunakan games atau word itu sangat sesuai dengan kondisi zaman, ya, sesuai dengan peserta didik. Permainan ini juga sangat digemari oleh peserta didik. Nah, bukan hanya itu, saya atau guru juga menyediakan video pembelajaran, ya. Jadi ketika belajar supaya lembar aktivitasnya bisa dilakukan oleh siswa bisa melihat video pembelajaran yang telah saya buat. Akhirnya, ya, ketercapaian tujuan pembelajaran tidak terlepas dari adanya penilaian, ya. Penilaian yang diberikan berupa penilaian kognitif, afektif maupun psikomotorik. Dalam hal penilaian ini juga perlu adanya instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator, serta penilaian, hingga kepada rubrik penilaian. Tidak lupa, ya, untuk kelengkapan penilaian di setiap akhir pembelajaran. Nah, akhirnya dengan adanya bantuan media pembelajaran berupa Wordwall dengan model pembelajaran kooperatif tipe START tadi, didapatkan sebuah hasil kemampuan pemahaman materi pembelajaran peserta didik lebih tinggi daripada kemampuan pemahaman peserta didik yang sebelumnya. Peserta didik juga mulai termotivasi dan semangat belajar semakin tinggi karena adanya pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Dalam pembelajaran ini pula, motivasi peserta didik turut terbangkitkan dari adanya penghargaan dari guru berupa apresiasi di setiap pekerjaan yang diselesaikan oleh peserta didik. Nah, dapat dikatakan bahwa dengan adanya penggunaan pembelajaran berdiferensiasi, justru lebih baik pula pemahaman materi pembelajaran, khususnya topik peluang pada peserta didik. Peserta didik juga meningkat hasil belajarnya. Tentu saja, pembelajaran yang berpihak pada siswa dan menggunakan metode berdiferensiasi ini sangat baik dan bisa digunakan di sekolah. Demikian yang bisa saya bagikan terkait praktek baik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.